Halo, selamat siang Miss Andari. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Jennifer Ayu Widyaningrum dengan nomor induk mahasiswa 191900120. Perkenalkan, nama saya Yolanda dengan NIM 19200180. Perkenalkan, nama saya Elvina Aprilia, NIM 19200169. Halo Miss, nama saya Davin dengan NIM 192000171. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai Pesta Nusantara, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Kota Medan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia. Sebagian besar masyarakat yang bermukim di daerah Sumatera Utara adalah suku Batak. Suku yang dikategorikan sebagai Batak yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing. Kategori tersebut dibagi berdasarkan nama daerah asalnya. Misalnya, Batak Toba mendiami daerah Toba, Batak Karo mendiami daerah Karo, lalu ada Batak Simalungun mendiami daerah Simalungun, begitu juga dengan yang lainnya. Berikutnya, kami ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai Pesta Nusantara dari suku Batak Toba. Perkawinan pada masyarakat Batak Toba merupakan perkawinan antar marga di mana menghubungkan dua pihak, yaitu pihak parboru atau sebagai pihak pemberi wanita dengan pihak paranak atau sebagai pihak pembeli wanita. Proses perkawinan eksogami atau perkawinan di luar kelompok marga menjadi salah satu ciri khas proses perkawinan masyarakat Batak Toba. Bagi suku Batak Toba sendiri, adat perkawinan merupakan hal yang sangat penting, sebab melalui upacara ini keluarga bersangkutan berhak mengadakan siklus hidup seperti menyambut anak yang baru lahir, perkawinan, kematian, dan lain-lain. Yang menarik mengenai adat ini, kemana orang Batak Toba pergi merantau, ke kota atau ke luar negeri, adatnya akan selalu dibawa. Bahkan, sering terjadi adat lebih kuat dari agama. Bagi suku Batak Toba, tidak beragama bukanlah soal, namun kalau tidak beradat merupakan masalah yang sangat besar. Berikut ada beberapa fakta unik tentang suku Batak Toba. Yang pertama, menikah dengan pariban. Pariban adalah laki-laki atau perempuan yang bersepupu. Laki-laki itu merupakan anak laki-laki dari seorang perempuan yang merupakan saudara kandung ayah si wanita. Laki-laki Batak Toba menikahi sepupunya, anak dari saudara ayah. Ini memiliki makna tersendiri bahwa bermenantukan ponakan sendiri membuat kedekatan antar anggota keluarga semakin indah. Yang kedua adalah tuhur dalam pernikahan suku Batak Toba. Dalam pernikahan suku Batak, pihak mempelai laki-laki diwajibkan menyiapkan tuhor, yaitu sejumlah uang yang diserahkan kepada pihak wanita untuk dijadikan sebagai modal untuk membeli persiapan bagi pengantin dan biaya mengorganisir pesta pernikahan. Besar kecilnya jumlah tuhor akan bergantung kepada status sosial si wanita, termasuk tingkat pendidikan yang dimilikinya. Fakta unik yang terakhir adalah tidak boleh menikah dengan semarga. Orang Batak tidak menikah dengan pasangan semarga, dan ini haram loh hukumnya. Bagi masyarakat Batak Toba, menikah dengan semarga itu adalah aib besar yang memalukan bukan hanya dirinya, bahkan sampai ke orang tua, saudara, dan kerabatnya akan menanggung malu atas pelanggaran ini. Alasan inilah salah satunya setiap saat orang Batak berkenalan harus menanyakan soal marga. Dalam masyarakat Batak, marga itu memiliki rumpun di mana walaupun marga berada namun rumpun sama maka tetap akan diharamkan untuk menikah. Saya akan menjelaskan tentang tata cara pernikahan adat Nagok dari Batak. Yang pertama ada mangarisika, yaitu kunjungan utusan pria yang tidak resmi ke tempat wanita dalam rangka penjajakan. Jika pintu terbuka untuk mengadakan peminangan, maka pihak orang tua pria memberikan tanda mau atau tanda holong dan pihak wanita memberi tanda mata. Jenis barang-barang pemberian itu dapat berupa kain, cincin, emas, dan lain-lain. Yang kedua ada marhori-hori dinding atau marhusip, yaitu pembicaraan antara kedua belah pihak yang melamar dan yang dilamar. Dan ini juga hanya diketahui oleh kerabat terdekat dan belum diketahui oleh umum. Dan yang ketiga ada marhata sinamot, yaitu pihak kerabat pria datang kepada kerabat wanita untuk melakukan marhata sinamot, membicarakan masalah uang jujur atau tuhor. Yang keempat ada pudun sauta, yaitu pihak kerabat pria tanpa hula-hula mengantarkan wadah sumpit berisi nasi dan lauk pauknya, biasanya ternak yang sudah disembelih.
dan diterima oleh pihak Parboru, dan setelah makan bersama dilanjutkan dengan pembagian jambar juhud atau daging. Yang kelima ada martupol, yaitu penanda tanganan persetujuan pernikahan oleh orang tua kedua belah pihak atas rencana perkawinan anak-anak mereka di hadapan pejabat gereja. Yang keenam ada Martonggo Raja atau Maria Raja, yaitu suatu kegiatan, prapesta atau acara yang bersifat seremonial yang mutlak dilaksanakan. Yaitu tujuannya untuk mempersiapkan kepentingan acara yang bersifat teknis dan non-teknis atau memohon izin pada masyarakat sekitar, terutama dengan sahuta atau penggunaan fasilitas umum pada pesta yang akan direncanakan. Yang ketujuh ada Manjalo Pasu-Pasu Parbagason atau pemberkatan pernikahan, yaitu pengesahan pernikahan kedua mempelai menurut tata cara gereja, atau pemberkatan pernikahan oleh pejabat gereja. Dan setelah pemberkatan pernikahan, maka kedua mempelai sudah sah menjadi suami istri menurut gereja. Yang kedelapan ada pesta unjuk, yaitu acara perayaan yang bersifat sukacita atas pernikahan putra dan putri mereka. Dan ciri khas pesta sukacita ini ialah berbagi jambar. Yang kesembilan ada mangihut di ampang atau di alap jual, yaitu mempelai wanita dibawa ke tempat mempelai pria yang dielu-elukan kerabat pria dengan mengiringi jual berisi dengan makanan bertutup pulos yang disediakan oleh pihak kerabat pria. Yang ke-10 ada di taruhan jual. Jika pesta pernikahan itu dilakukan di rumah mempelai pria, maka mempelai wanita dibolehkan pulang ke tempat orang tuanya untuk kemudian diantar lagi oleh para namborunya ke tempat namborunya. Dalam hal ini, para anak wajib memberikan upah manaru atau upah mengantar. Yang ke-11 ada para anak makan bersama di tempat kediaman si pria atau daulat nisi panganon. Setibanya pengantin wanita berserta rombongannya di rumah pengantin pria, maka diadakanlah acara makan bersama dengan seluruh undangan yang masih berkenan ikut ke rumah pengantin pria. Makanan yang dimakan adalah makanan yang dibawa oleh pihak Parboru. Ke-12 ada Paulak Unea. Setelah si wanita tinggal bersama dengan suaminya, maka para anak, minimum pengantin pria, bersama istrinya pergi ke rumah mertuanya untuk menyatakan terima kasih atas berjalannya acara pernikahan dengan baik. Atau acara ini lebih bersifat aspek hukum berkaitan dengan kesucian si wanita sampai ia masuk di dalam pernikahan. Setelah selesai acara Paulak Una, para anak kembali ke kampung halamannya dan melanjutkan hidup baru. Yang ke-13 ada Manjai. Setelah beberapa lama pengantin pria dan wanita menjalani hidup berumah tangga, maka ia akan dipajai, yaitu dipisah rumah, tempat tinggal, dan mata pencarian. Dan yang terakhir ada manikir tangga. Beberapa lama setelah pengantin pria dan wanita berumah tangga, terutama setelah mereka berdiri sendiri, rumah dan mata pencarian telah dipisah dari orang tua si laki-laki, maka datanglah berkunjung Parboru kepada para anak dengan maksud manikir tangga. Dalam kunjungan ini, Parboru juga membawa makanan, nasi dan lauk pauk, dengke si tio-tio, dan dengke si mundur-mundur. Saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan dan teknik pembuatan. Dengke naarsik atau ikan mas arsik merupakan makanan yang harus dipersiapkan untuk acara pernikahan. Ikan mas arsik ini melambangkan sebagai harapan bagi kedua mempelai yang telah menjadi satu. Jika tidak ada proses seserahan ikan mas arsik akan memberikan dampak buruk untuk kedua mempelai, yaitu hubungan pernikahannya tidak diberkati. Bahan untuk membuat dengke naarsik ada 5 kg ikan mas potong, 20 buah jeruk nipis ambil airnya saja, garam secukupnya untuk ditaburi di atas ikan, 5 ikat kacang panjang, 1 sendok makan garam, kaldu bubuk secukupnya dan air secukupnya. Untuk bumbu halus ada 15 buah cabai merah, 50 buah cabai rawit jengki, 40 buah kemiri, 40 buah bawang merah, 25 buah bawang putih, 15 batang serai, 2 cm lengkuas merah muda, 50 cm kunyit, 5 cm jahe, 5 sendok teh lada, 5 sendok makan andaliman. Cara membuatnya, yang pertama lumuri ikan dengan menggunakan air jeruk dan garam, lalu bilas hingga bersih. Haluskan semua bumbu halus menggunakan blender. Ambil wajan, tata serai yang sudah digeprek dan kacang panjang yang sudah dipotong kecil-kecil. Tata ikan mas di atas tumpukan serai dan kacang panjang. Tuang bumbu halus di atas ikan mas dan taburi sisa kacang panjang, 1 sendok makan garam dan kaldu bubuk. Tambahkan air secukupnya, tetapi jangan sampai ikan tenggelam. Masak dengan api kecil selama 3 jam, dan dengke naarsik siap disajikan.
Saksang adalah makanan khas suku Batak yang terbuat dari daging babi, daging anjing, atau daging kerbau. Daging tersebut dicincang kecil dan dibumbui dengan rempah-rempah dan dimasak dengan menggunakan darah asli dari daging yang dipakai. Saksang merupakan makanan yang penting dan wajib dihidangkan dalam upacara adat atau dalam pesta pernikahan adat. Bahan membuat saksang yang pertama 5 kg daging babi, 2000 ml darah babi yang diberikan air jeruk nipis, bumbu halus ada 60 buah bawang merah, 15 buah bawang putih, 80 buah cabai merah, 30 buah cabai rawit, 5 cm laos, 2,5 cm jahe, 25 buah kemiri, 15 batang serai yang diambil putihnya saja. Untuk bumbu kasar ada 5 sendok makan andaliman, air secukupnya dan garam secukupnya. Cara membuat yang pertama, cincang kasar daging babi. Blender semua bumbu halus dan tumis sampai bumbu harum dan matang. Setelah bumbu sudah harum dan matang, masukkan daging babi yang sudah dicincang. Aduk sampai bumbu meresap dan tambahkan air secukupnya. Masak hingga mendidih dan air sedikit menyusut. Masukkan andaliman dan garam, cek rasa. Bila kurang asin, dapat ditambahkan garam lagi. Jika daging babi sudah matang dan lembut, masukkan darah babi dan diaduk hingga rata. Matikan kompor dan tuang ke piring, saksang babi siap disajikan. Dengke Naniora adalah makanan khas tradisional Batak yang berasal dari Tapanuli. Pada zaman dahulu, makanan ini hanya disajikan untuk raja saja. Tetapi, saat ini semua orang dapat merasakan masakan ini. Dengke Naniora dikenal juga dengan ikan yang tidak dimasak menggunakan api tetapi masih enak untuk dimakan. Bahan yang digunakan untuk membuat dengke Naniora ada 5 kg ikan mas segar, 15 buah asam jungga diambil airnya saja, 5 sendok makan andaliman, 500 gram kemiri disangrai, 25 cm lengkuas diparut dan diambil airnya saja, 50 cm kunyit, 10 buah rias dikukus sampai empuk, 50 siung bawang merah, 30 siung bawang putih, 500 gram cabai merah keriting, garam secukupnya, dan minyak untuk menggoreng. Cara membuat yang pertama, bersihkan ikan mas dari sisiknya dan belah dua dari punggung ikan. Kemudian buang semua duri ikan dan tiriskan sampai benar-benar kering. Goreng kunyit, bawang merah, dan bawang putih hingga matang dan sisihkan. Blender andaliman, kemiri, bahan yang sudah digoreng, dan cabai merah dengan sedikit air hingga halus. Bila sudah halus, campurkan dengan air jeruk nipis dan sari lengkuas, lalu tambahkan garam secukupnya. Balurkan seluruh ikan dengan bumbu, diamkan dan tutup selama minimal 5 jam agar bumbu meresap. Dengke Naniora siap disajikan dengan nasi panas. Dali ni horbo, dali yang berarti susu dan horbo yang berarti kerbau. Dali ni horbo sering disebut juga sebagai keju Batak. Dali ni horbo terbuat dari susu kerbau yang dibuat secara tradisional dan tanpa menggunakan bahan pengawet. Makanan khas Tapanuli ini selalu menjadi menu utama di setiap rumah orang Batak. Dali ni horbo dimakan tanpa nasi dan bisa dihidangkan sebagai arsik dali ni horbo. Bahan untuk membuat dali ni horbo, 10 liter susu kerbau, 10 lembar air perasan daun pepaya hijau yang segar, 5 nanas segar yang diambil airnya saja. Cara membuatnya, masukkan susu kerbau dan rebus hingga mendidih. Masukkan nanas perlahan dan diaduk hingga mengental. Tambahkan lagi air perasan daun pepaya dan didihkan lagi. Angkat dan tuang ke tempat penyajian dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin, masukkan ke dalam pendingin agar tetap segar. Nah, saya kali ini berkesempatan untuk menjelaskan karakteristik rasa dari makanan-makanan yang memang sudah kita pilih. Nah, makanan pertama ini ada dengke Niniura. Nah, dengke Niniura ini memiliki aroma rempah-rempah yang kuat yang juga selalu berhasil untuk menggelitik perut. Nah, Naniura ini juga diolah dengan bumbu kuning khas Batak yang memang kaya akan rempah, sehingga membuatnya lebih nikmat ketika dimakan. Nah, Naniura ini memiliki rasa 40% asin dan juga 60% rasa pedas. Ikan mas Naniura ini juga memiliki tekstur yang sangat lembut dan rasa amisnya itu juga sudah hilang karena memang sudah direndam di air jeruk purut dan juga tulang-tulangnya itu sudah dikeluarkan. Kemudian ada dengke niarsik. Nah, dengke niarsik ini memiliki 80% rasa pedas dan juga 20% rasa asin. Nah, dengke niarsik ini akan lebih identik dan juga lebih kuat di rasa pedasnya karena memang cabai rawit yang dipakai dan juga cabai merahnya itu tidak sedikit dan memakai jumlahnya itu juga sangat banyak. Nah, tapi meskipun rasa pedasnya itu sangat tajam, orang-orang yang makan ini juga masih bisa merasakan rasa asin yang pas ketika dimakan. Nah, kemudian ada dali ni horbo. Nah, dali ni horbo ini memiliki tekstur yang padat seperti tahu dan juga keju. Nah, hal ini tuh disebabkan karena air daun pepayanya itu sudah ditambahkan ke dalam dali ni horbo ini. Nah, kemudian susu kerbaunya itu juga sudah tercampur dengan air nanas, sehingga akan ada sedikit rasa manis yang diciptakan dari nanas itu.
Yang terakhir itu adalah saksang babi. Nah, saksang babi ini memiliki 70% rasa pedas dan juga 30% rasa asin. Nah, saksang ini juga terkenal dengan rasa bumbunya yang kuat. Dari berbagai bumbunya itu sudah dihaluskan dan juga sudah dimasak bersamaan dengan daging cicangnya. Kemudian dari bumbu-bumbunya itu juga sudah meresap ke dalam dagingnya, sehingga membuat rasa dagingnya itu akan terasa enak dan juga kaya akan rasa. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai karakteristik rasa dari makanan-makanan yang sudah kita pilih. Kemudian kita akan beralih ke analisis SWOT mengenai pernikahan adat Nagok ini. Nah, yang pertama itu adalah kekuatannya atau strength. Nah, kekuatannya itu adat Nagok ini memiliki banyak sekali tata caranya di pernikahannya. Dan di setiap tata cara yang dilakukan ini juga memiliki arti dan juga makna tersendiri. Dan yang kedua adalah terikat dengan ketentuan tradisi pernikahan. Karena kebanyakan orang Batak Toba itu juga cenderung lebih terikat dengan tradisi-tradisi adat di sukunya. Kemudian untuk kelemahan atau weakness-nya itu hanya ada sedikit orang yang di luar Sumatera yang mengetahui tata cara pelaksanaan pernikahan ini. Jadi kalau orang suku Batak yang ingin melakukan ada pernikahan ini di luar Sumatera, itu mungkin akan ada sedikit perbedaan dari tata caranya. Untuk kesempatan atau opportunity yang bisa diberikan dari pernikahan adat Nagok ini adalah orang-orang bisa menggunakan tradisi pernikahan Batak Toba ini, karena pernikahan ini sangatlah indah dan juga penuh makna di setiap step-stepnya. Nah, jadi di setiap orang yang memang menggunakan tradisi pernikahan ini, itu akan memiliki momen-momen pernikahan yang indah dan juga mengesankan untuk dijadikan memori. Nah, kemudian dari pernikahan ini juga bisa membuat orang-orang yang hadir di pernikahan ini ingin menggunakan tata cara tradisi pernikahan ini, karena memang sangat tertata dengan rapih dan juga di setiap prosesnya itu memiliki makna tersendiri. Kemudian untuk ancaman atau threat yang diterimanya itu adalah mengetahui ada tradisi pernikahan lain. Nah, misalnya kayak keluarga dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan ingin menggunakan tradisi pernikahan lain dari daerah ataupun suku lain. Nah, maka akan terjadi perbedaan keinginan dari kedua pihak. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai SWOT dari pernikahan adat Nagok ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Maaf bila ada salah perkataan. Terima kasih.